Selamat datang di FOI, Fiber Optik Indonesia, lembaga nirlaba untuk pengembangan fiber optik di tanah air melalui pembelajaran fiber optik. Saya, Ju Said, memandu Anda untuk memulai pembelajaran virtual tentang fiber optik. Kita mulai pembelajaran pertama dengan topik, Light Basics atau dasar-dasar cahaya. Selamat mengikuti. Untuk memahami cara kerja serat optik, pertama-tama kita harus meninjau beberapa karakteristik penting cahaya. Cahaya tampak yang kita semua kenal hanya membuat sebagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang mencakup energi, dari gelombang radio, hingga sinar X dan seterusnya. Semua gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu kira-kira 299.000 km per detik. Perbedaannya terletak pada jarak antara puncak gelombang individu, tidak ada yang memiliki panjang gelombang. Di bagian spektrum yang terlihat, panjang gelombang cahaya menentukan warnanya. Panjang gelombang optik diukur dalam nanometer, sepersejuta meter. Cahaya biru memiliki panjang gelombang sekitar 400 nanometer. Sementara cahaya merah kira-kira 700 nanometer, daerah inframerah dimulai sekitar 800 dan meningkat menjadi sekitar 100.000 nanometer saat mendekati daerah gelombang mikro. Ini adalah area inframerah yang kami minati untuk sebagian besar aplikasi serat optik. Ketika cahaya melewati berbagai bahan, kecepatannya berubah. Cahaya bergerak melalui ruang hampa bergerak lebih cepat daripada cahaya bergerak melalui bahan padat seperti kaca. Pelambatan cahaya secara tiba-tiba pada antarmuka kaca vakum menyebabkannya sedikit membengkok. Efek ini dikenal sebagai refraksi. Derajat pembengkokan tergantung pada rasio kecepatan cahaya dan vakum serta kaca. Rasio tersebut disebut indeks bias, dilambangkan dengan huruf N. Kaca dapat didoping untuk memberikan indeks bias yang disesuaikan untuk aplikasi tertentu. Berbagai panjang gelombang cahaya akan merespon secara berbeda terhadap indeks bias suatu material. Ketika cahaya putih yang terdiri dari banyak panjang gelombang melewati sebuah prisma, indeks bias bands, panjang gelombang yang lebih pendek, seperti biru dan ungu, lebih dari hijau dan merah, menghasilkan tampilan warna pelangi yang familiar. Ketika seberkas cahaya mengenai material bias, arah cahaya bias tersebut akan bergantung pada sudut datangnya berkas cahaya tersebut. Karena sudut ini berubah, begitu pula arah cahaya yang dibiaskan. Pada sudut kritis tertentu, cahaya tidak lagi melewati antarmuka antara dua media, tetapi dipantulkan seolah-olah antarmuka itu cermin. Sudut kritis akan berbeda untuk berbagai bahan dan tergantung pada indeks bias. Sudut kritis bertanggung jawab atas fenomena optik yang menarik itu, yang dimungkinkan oleh serat optik. Pada tahun 1841, Daniel Coleden adalah orang pertama yang secara ilmiah mendemonstrasikan prinsip refleksi internal total. Eksperimennya melibatkan pengumpulan sinar matahari dan menyalurkannya melalui tabung ke meja kuliahnya. Sebuah lensa memfokuskan cahaya melalui tangki air, dan keluar melalui semburan air yang menyembur dari lubang kecil dan sisi lain tangki. Cahaya yang memasuki aliran air pada sudut kritis antara antarmuka air, udara dipantulkan seluruhnya secara internal, memungkinkan air untuk bertindak sebagai pemandu gelombang optik. Selamat datang di FOI, Fiber Optik Indonesia, lembaga nirlaba untuk pengembangan fiber optik di tanah air melalui pembelajaran fiber optik. Saya, Ju Said, memandu Anda untuk memulai pembelajaran virtual tentang fiber optik. Ini adalah pembelajaran kedua dengan topik, Fiber Structure atau struktur fiber optik. Selamat mengikuti. Serat optik terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah lapisan atau coating. Terbuat dari bahan plastik, lapisan ini memberikan perlindungan terhadap kerusakan akibat tekukan pada permukaan kaca, efek lingkungan, dan tekanan mekanis. Tergantung pada penerapan serat, berbagai jenis dan diameter pengkodean dapat diterapkan. Sebagian besar serat optik menerima lapisan akrilik dengan diameter 250 mikron. Lapisan ini dapat diwarnai dengan tinta berwarna dan biasanya digunakan pada kabel luar ruangan. Lapisan-lapisan tambahan dapat diterapkan untuk mencapai diameter 900 mikron, menggunakan kabel dalam ruangan, termasuk kode rem dan distribusi, serta kabel serat. Pelapis diterapkan sebagai bagian dari proses pembuatan serat dan biasanya diawetkan dengan UV. Sedangkan warna bahan bufo tambahan dapat diterapkan selama proses pemasangan kabel. Di setiap kabel optik, serat individu perlu diidentifikasi dengan cepat dan akurat.
Standar EI598 menetapkan kode 12 warna yang akan digunakan pada lapisan serat, serta tabung penyangga atau subunit yang mengandung serat individu. Di bawah fiber coating adalah lapisan cladding yang biasanya terbuat dari kaca silika murni. Fungsi cladding digunakan untuk mencegah cahaya bocor dari inti fiber. Sedangkan kebanyakan fiber yang digunakan dalam komunikasi memiliki diameter cladding 125 mikron. Serat tersedia dengan kelongsong 140 mikron. Dengan beberapa lapisan serat profil indeks langka hingga 1000 mikron tidak jarang. Di bawah kelongsong, inti adalah bagian dari serat yang membawa sinyal optik seperti kelongsong. Inti juga terbuat dari silika tetapi diolah dengan elemen tertentu untuk mengubah indeks biasnya sehubungan dengan kelongsong. Dalam serat multimode, perbedaan indeks bias antara kelongsong dan inti memaksa cahaya dipantulkan seluruhnya secara internal di sepanjang pandu gelombang serat. Dalam mode tunggal atau single mode, serat, distribusi energi optik mengambil profil Gaussian dengan kira-kira 80% energi optik berjalan di dalam inti. Dan 20% sisanya bepergian dalam kelongsong. Dengan kedua jenis serat tersebut, cahaya yang diluncurkan ke serat dalam sudut kecil dari porosnya akan diteruskan ke ujung yang berlawanan. Sudut maksimum yang dapat dimiliki sinar cahaya dan masih ditangkap dan dipandu oleh serat disebut bukaan numerik, yang mendefinisikan kerucut penerimaan di ujung serat. Cahaya yang masuk ke serat dari luar kerucut penerimaan tidak akan disalurkan, melainkan akan dibiaskan keluar melalui kelongsong dan hilang. Serat dengan lubang numerik besar membuatnya lebih mudah untuk memasangkan cahaya ke dalam serat dan lebih cocok untuk menyebarkan cahaya dari biaya yang lebih rendah, pemancar cahaya area besar seperti LED. Namun, jenis serat ini terbatas pada bandwidth yang lebih rendah pada jarak yang lebih pendek. Salah satu contohnya adalah pesawat 777 Boeing, yang menggunakan serat optik 100 mode multi di kedua teluk elektronik. Serta konsol hiburan penumpang, serat ini memiliki bukaan numerik 0,29. Serat multimode seperti 5125 memiliki bukaan numerik yang lebih kecil dari 0,2 dan mampu bandwidth yang jauh lebih besar pada jarak yang lebih jauh karena dapat memasangkan cahaya dari pemancar area kecil seperti sumber laser. Jauh lebih cocok untuk jaringan area lokal berkecepatan tinggi dan jaringan area penyimpanan yang menggunakan protokol seperti Ethernet 10 gigabit dan saluran serat. Selamat datang di FOI, Fiber Optik Indonesia, lembaga nirlaba untuk pengembangan fiber optik di tanah air melalui pembelajaran fiber optik. Saya, Ju Said, memandu Anda untuk memulai pembelajaran virtual tentang fiber optik. Ini adalah pembelajaran ketiga dengan topik, attenuation atau atenuasi. Selamat mengikuti. Semua jalur transmisi, termasuk serat optik, menunjukkan beberapa kehilangan atau atenuasi sinyal yang ditransmisikan dalam serat. Banyak kehilangan intrinsik yang disebabkan oleh kaca itu sendiri. Namun, kondisi eksternal, seperti konektor dan sambungan tekuk yang berlebihan juga berkontribusi pada kehilangan sinyal. dB atau desibel adalah ukuran penguatan sinyal, atau atenuasi antara input dan output, seperti yang ditunjukkan oleh rumus ini. dB sama dengan 10 log daya output dibagi dengan input power. Karena mewakili rasio, dB adalah satuan relatif. Atenuasi serat dinyatakan sebagai dB per kilometer. Grafik ini menunjukkan atenuasi serat tipikal yang diplot terhadap panjang gelombang dari 700 hingga 1900 nanometer. Dengan melihat grafik, mudah untuk melihat bahwa serat paling transparan terhadap rentang panjang gelombang inframerah, dari 800 hingga 1600 nanometer, panjang gelombang lebih panjang, atau lebih pendek dari rentang ini, sangat dilemahkan. Secara historis, sistem awal beroperasi di dekat 850 nanometer, menggunakan serat multimode dengan kerugian tipikal 3,75 dB per kilometer. Ini dikenal sebagai jendela pertama, karena sumber optik dan detektor tersedia untuk panjang gelombang ini pada pertengahan 1970-an, penelitian dan pengembangan berkelanjutan terbayar antara 1980 dan 1983. Ketika perangkat tersedia yang beroperasi di jendela kedua dekat 1300 nanometer, di mana redaman dikurangi menjadi 1,5 dB per kilometer. Sistem mode tunggal awal juga ditentukan untuk penggunaan 1300 nanometer, yang memberikan redaman mendekati 0,5 dB per kilometer. Di akhir 1980-an, ketika hubungan trans-samudra pertama dipasang, panjang gelombang sistem ditentukan pada 1310 nanometer,
karena serat, titik dispersi minimum. Lebih dekat ke 1310 nanometer. Di 1986 sistem yang beroperasi di jendela ketiga, hampir 1550 nanometer muncul, dan akhir 1990-an, jendela keempat di 1625 nanometer mulai dieksploitasi. Teknologi laser saat ini dapat menghasilkan perangkat yang sangat stabil di seluruh rentang jendela dengan panjang gelombang redaman rendah. Istilah jendela mengacu pada panjang gelombang pusat, serta kisaran panjang gelombang di kedua sisi. Namun istilah umum ini bekerja sampai akhir 19 tahun 90-an. Penguat optik tidak cocok dengan jendela 1550, jadi industri mulai menggunakan istilah baru yang disebut band, analog dengan pita frekuensi radio. Konsep pita mengelompokkan rentang panjang gelombang dengan cara yang lebih terdefinisi dan logis dalam kisaran penguat optik yang digunakan dalam sistem mode tunggal. Muatan ini menunjukkan daftar jendela transmisi, serta pita yang digunakan dalam sistem serat optik. Di antara kerugian optik intrinsik yang ada dalam serat adalah absorpsi dan hamburan. Absorpsi disebabkan oleh pengotor, seperti ion logam, dan ion hidroksil, yang dimasukkan dalam proses pembuatan. Pengotor menyerap bagian cahaya, energi, dan memancarkannya kembali sebagai panas dalam jumlah kecil. Hamburan mengacu pada cahaya yang dibelokkan dari jalur yang dimaksudkan dalam serat. Beberapa hamburan melekat pada serat itu sendiri yang disebut hamburan ralih. Sedangkan hamburan lainnya disebabkan oleh pita serat dan manufaktur, suatu keteraturan. Semua serat optik mengandung variasi acak menit dalam kepadatan dan konsentrasi bahan kaca, yang memiliki indeks bias yang sedikit berbeda. Variasi ini bukan kotoran, tetapi dibekukan ke dalam kaca selama pembuatannya. Ketika sinar cahaya menemukan variasi tambal sulam ini, mereka dapat dipantulkan ke segala arah, termasuk kembali ke sumber cahaya. Bagian yang dipantulkan kembali ke sumber memungkinkan OTDR untuk memperkirakan tingkat atenuasi. Ada jenis kehilangan serat intrinsik lain yang biasanya dihasilkan dari pengotor yang disebut diskontinuitas titik. Diskontinuitas titik biasanya merupakan produk sampingan dari proses pembuatan serat. Kehilangan penyerapan dan hamburan dalam serat bisa sangat bergantung pada panjang gelombang. Rentang panjang gelombang tertentu cenderung diserap oleh kotoran di kaca. Hamburan meningkat seiring dengan semakin pendeknya panjang gelombang. Inilah mengapa kita melihat karakteristik penurunan dalam grafik atenuasi serat di wilayah inframerah. Itu juga alasannya, redaman serat multimode lebih rendah pada 1300 nanometer daripada pada 50 nanometer, dan atenuasi mode tunggal lebih rendah pada 1550, kemudian pada 1310 nanometer. Selain itu, banyak serat mode tunggal yang lebih tua memiliki redaman berlebih 1385 nanometer karena absorpsi yang disebabkan oleh ion hidroksil sisa dalam kaca yang disebut puncak air atau water peak. Baru-baru ini, jenis serat baru menjadi tersedia, disebut sebagai serat puncak air rendah yang secara virtual menghilangkan puncak atenuasi di dekat 1385 nanometer. Membuka jangkauan ini untuk penggunaan komunikasi. Dalam contoh ini, sumber 1400 nanometer digunakan untuk mendemonstrasikan respons datar dari serat puncak air rendah. Beberapa sumber ekstrinsik atenuasi dan serat optik termasuk kerugian pembengkokan makro dan pembengkokan mikro. Kehilangan tekukan makro muncul ketika radius tekukan serat berkurang saat pita semakin kencang. Sinar cahaya di dalam serat mulai memantul pada sudut, memungkinkan mereka melewati kelongsong dan keluar dari serat. Semakin banyak serat dibengkokkan, semakin tinggi atenuasi. Kerugian tekukan sangat bergantung pada panjang gelombang. Dalam contoh ini, kita melihat redaman yang dihasilkan dari jumlah pembengkokan yang sama pada 1310, 1550 dan 1625 nanometer. Perhatikan bahwa bandwidth yang sama pada 1625 nanometer, menghasilkan atenuasi yang parah dibandingkan dengan 1310 nanometer. Kerugian tekukan timbul dari tekanan pada serat yang disebabkan oleh kabel, klip ketat yang terdampar, tali pengikat atau batu yang menekan kabel serat. Tekanan eksternal ini menyebabkan penyimpangan kecil pada jalur pemandu gelombang, yang diukur dari sumbu serat, yang menghasilkan kelanjutan yang lebih tinggi. Pita mikro eksternal terkadang terlihat seperti titik diskontinuitas pada OTDR. Tiga pelajaran tadi adalah kelompok pertama untuk dasar-dasar fiber optik. Kelompok kedua untuk dasar-dasar fiber optik segera menyusul. Kami masih akan melanjutkan pelajaran-pelajaran mendatang dengan beragam topik fiber optik. Jika video pertama ini bermanfaat untuk Anda, silakan share, like, dan subscribe channel ini. Saya
Jusaid, salam Foi.